Dan perlu difahami oleh kita bahwa hal ikhwan yang ada pada alam barzakh ada dua pokok yang bakal dialami oleh siapapun yang masuk pada alam barzakh. Ada dua hal. Yang pertama, pertanyaan mungkar nakir. Yang kedua, mungkin dapat nikmat, mungkin dia dapat azab kubur. Dua hal ini berbicara tentang barzakh isinya. Jadi sesudah kita mati, saudara, masuk di alam barzakh, yang kita awali pertama kali min su'alil malakaini. Kita dikubur dah. Umumnya orang dikubur, ada juga orang nggak dikubur, kayak dimakan oleh hiu atau oleh macan atau orang dibakar. Tetap saja dia ada di alam barzakh dan dia bakal ngalamin persoalan daripada dua malaikat ini bagi orang yang sudah di alam barzakh. Dan dari persoalan ini dia bisa mendapatkan azab kubur ataukah dia bisa mendapatkan nikmat kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wal barzakhi, dan alam barzakh, wa huwa ma baina dunya wal akhirah. Barzakh itu barang yang antara dunia dan akhirat. Min waqtil mauti ilal ba'si, mulai dari waktu kematian sampai kebangkitan dari kubur. Faman mata faqad dakhala fil barzakh, maka siapa orang telah mati maka sungguh ia masuk pada alam barzakh. Afadahu Ramliyu, menerangkan akan ini wa huwa ma baina dunya wal akhirah oleh Imam Ramli. Wa hadza ma'tufun 'ala sirati, dan adapun lafaz barzakh yaitu diatofkan atas lafaz sirat. Summa bayyana dzalika, kemudian menjelaskan oleh tuan musannif akan yang demikian itu alam barzakh biqaulihi, dengan perkataan tuan musannif min su'alil malakaini, dari persoalan pertanyaan dua malaikat, mungkarin wa nakirin. Pertama mungkar namanya dan kedua nakir. Wa huma mahibani hailani, keduanya mungkar nakir itu mahibani, yaitu menakutkan, hailani lagi membingungkan, menyeramkan. Yuqaidanil abda fi qabrihi, keduanya mendudukkan akan si hamba di kuburannya. Sawiyan, padahal sempurna. Dha ruhin wa jasadin, yakni memiliki ruh dan badan. Fayas'alanihi anit tauhidi war risalati, maka menyoal keduanya akan si hamba tentang tauhid
dan risalah kerasulan. Wa yaqulani lahu, dan berkata keduanya kepada si hamba, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man dinuka, apa agamamu, wa ma nabiyuka, siapa nabimu. Wa huma fatana al-qabri, keduanya itu adalah penguji di kuburan. Wa su'aluhuma awalu fitnatin ba'dal mauti, adapun soal dari Munkar Nakir yaitu mula-mula cobaan sesudah kematian. Wa adzabil qabri wa na'imihi, dan adab kubur dan nikmat kubur, alal jismi war ruh, atas badan dan ruh juga, kama yasha'ullahu ta'ala, sebagaimana menghendaki oleh Allah ta'ala. Wa inna dzalika haqqun wa hikmatun wa adlun, dan sungguh yang demikian itu adab dan nikmat kubur merupakan benar adanya dan hikmah dari Allah dan keadilan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, bila mana kita percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah, konsekuensinya kita kudu percaya apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara akhirat. Malam hari ini kita akan membahas tentang alam barzakh dan hal ikhwal yang ada pada alam barzakh. Barzakh, saudara, secara bahasa artinya al-hajiz baina syai'aini, penghalang antara dua perkara. Seperti apa di dalam Al-Quran pada surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyah. Barzakh itu dinding penghalang secara bahasa. Namun dalam terminologi agama, barzakh itu Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di sini, wa huwa ma bainad dunya wal akhirah. Barzakh itu alam antara dunia dan akhirat. Jadi tembok dunia dan akhirat namanya disebut barzakh. Seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya alam barzakh benar adanya. Kita wajib kudu yakin, sehingga dari keyakinan itu akan menimbulkan kesadaran yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Ketika kita memahami barzakh dalam terminologi agama, Syekh Nayal Bantani jelaskan ma bainad dunya wal akhirah. Alam bukan dunia, bukan akhirat. Sejak kapan disebut barzakh? Kata Syekh Nawawi, sejak matinya orang sampai kebangkitan. Jadi dunia berakhir bila kita mati. Kita mati berarti udah habis dunia kita. Akhirat belum, namanya barzakh. Ketika bangkit dari kubur, di situ disebut akhirat. Bangkit dari
kubur. Sehingga saudara, kata Syekh Nawawi, faman mata faqad dakhala fil barzakh. Siapa aja yang mati berarti dia detik itu juga udah masuk di alam barzakh. Sehingga saudara, orang-orang yang di alam barzakh dia bukan bagian dunia, sehingga dia nggak makan, dia nggak minum, begitu, nggak makan, nggak minum, karena bukan dunia dan bukan juga akhirat, sehingga dia mendapatkan surga ataukah mendapatkan dia neraka, belum dapat balasan yang disebut surga, belum dapat balasan yang disebut neraka, tapi dia masih disebut alam barzakh. Begitu kata Syekh Nawawi. Dan perlu difahami oleh kita bahwa hal ikhwan yang ada pada alam barzakh ada dua pokok yang bakal dialami oleh siapapun yang masuk pada alam barzakh. Ada dua hal. Yang pertama, pertanyaan mungkar nakir. Yang kedua, mungkin dapat nikmat, mungkin dia dapat adab kubur. Dua hal ini berbicara tentang barzakh isinya. Jadi sesudah kita mati, saudara, masuk di alam barzakh, yang kita awali pertama kali min su'alil malakaini. Kita dikubur dah. Umumnya orang dikubur, ada juga orang nggak dikubur, kayak dimakan oleh hiu atau oleh macan atau orang dibakar, tetap saja dia ada di alam barzakh dan dia bakal ngalamin persoalan daripada dua malaikat ini bagi orang yang sudah di alam barzakh. Dan dari persoalan ini dia bisa mendapatkan azab kubur ataukah dia bisa mendapatkan nikmat kubur. Karena itu kata Syekh Nawawi, summa bayyana dzalika biqaulihi min su'alil malakaini. Jadi kalau kita udah mati, ditaruh tuh kita dikubur, ditutup sama kubur. Sesudah kita ditutup, semuanya ditinggallah oleh kita punya keluarga. Maka yang kita alami adalah su'alul malakaini. Kita akan ditanya oleh dua orang malaikat. Seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa soal kubur itu benar-benar ada, kecuali golongan yang diistimewakan yang kagak ngalamin soal kubur. Tar kita bedah golongannya. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, saudara, seia sekata sepakat seperti apa yang dalam kitab kita ini, bahwa soal kubur itu benar adanya. Siapa yang disoal? Orang yang sudah umurnya baligh. Bocah enggak,
Makanya enak kalau mati masih kecil, udah pasti surga. Kalau matinya masih kecil, belum 15 tahun ke atas. Kalau udah 15 ke atas, ya 50-50. Mungkin surga, mungkin neraka. Ini kayak ngaji nih, udah 15 tahun belum? Oh belum, itu pasti surga. Kalau belum, begitu. Kalau udah lewat, aduh, ini ya kita bisa berharap moga-moga moga-moga. Namanya moga-moga sama dengan pasti bukan? Bukan, belum tentu, kan begitu. Baik dia muslim, apakah dia kafir, kalau dia mukallaf, pastikan orang bakal ngalamin soal kubur. Siapapun dia, nanti ada golongan janjinya mukallaf. Adapun bocah, dia tidak disoal, karena persoalan kubur ini adalah konklusi daripada taklif Allah bagi dia saat ada di dunia. Inilah ujiannya, dan ujian ini berat, bukan ringan. Kenapa? Coba saudara pikirin. Yang bawa wahyu satu malaikatnya, Jibril. Urusan rezeki, Mikail. Nyabut nyawa, Azrail. Atu. Terus tiup sangkakala, atu. Nyatat amal baik, atu. Raqib. Nyatat amal buruk, atu. Atid. Jaga neraka, atu. Malik, malaikat Malik. Jaga surga, atu. Ridwan. Tapi kalau ngomongin kubur, dua orang. Kalau dihitung-hitung kayaknya banyakan atu. Begitu sudah. Ente mau curiga mulu. Sayanya rada bingung mau nerangin ini belakangan ini. Jadi banyakan atu, banyakan. Tapi di kubur dua. Yang nanya coba, atu aja repot, malaikat maut kan atu repot, ini dua yang nanya. Saking alam barzakh tuh alam yang penuh huru hara, mengerikan. Dari mana dalilnya? Di alam barzakh itu ada namanya soal kubur saudara. Ada namanya soal kubur. Di dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim juga riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani yuq'idani. Bila mana manusia mati ditaruh di kubur, teman-temannya pada pergi, keluarganya pergi, muanya, bininya yang katanya dulu janjinya sehidup semati waktu pacaran di bawah pohon pisang, kita mati mau tetap aja bang, neng ikhlas abang duluan, begitu kita mati mah
Lalu kita mau capek-capek, pala jadi kaki, kaki jadi para, nyali duit kemana-mana, ampe nggak sholat, rugi amat, ampe ninggalin ibadah. Dia aja kita mati nggak mau nemenin, begitu, ampe kita kagak ibadah mau rugi, ditinggalin muanya. Harta kita kagak ada yang dibawa, kagak ada. Saya belum pernah temukan ada orang mati dikasih kain kafan lalu dikasih kantong kayak begini. Ada nggak di Kareo dikasih kantong kayak begini? Hah? Ada nggak? Oh nggak ada. Takut ada di Kareo beda. Nggak ada duit yang dibawa. Ya Rabbana, kita temukan di masyarakat tikar butut masih disuruh bawa pulang. Itu tikar udah butut, udah bulukan, oh pulang. Coba, apalagi motor kita, mobil kita, kagak ada yang ikut. Jadi siapa yang nyelamatin kita? Ya sekarang masih hidup, kita kudu ibadah. Karena yang nyelamatin nggak ada lagi diri sendiri dengan ibadah yang kita lakukan. Wa tawada'an wasab. Kata Nabi, wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Tuh mayit masih dengar ketoprak-ketoprak temen yang nganterin pulang, didatengin sama dua malaikat namanya Munkar Nakir. Fayuqaidani, didudukin, dikubur tuh bukan tiduran, bakal duduk. Mana dikasih lubang landaknya sempit kayak begitu, gimana mau duduk, udah sengsara dia. Harus bener bikin lubang landak tuh gitu. Orang mau didudukin, kita duduk begini, duduk. Coba saya minta izin bang, belonjor bang, kakinya belonjor. Coba belonjor aja ya, belonjor. Nah kayak begitu, lubang landak kita harus tinggi kayak begitu, biar bener kita bikin kuburan. Tapi sayang kita belum ngaji kuburan. Ini belum ngaji jenazah, kita masih ngaji tentang alam akhirat ya. Bagaimana bikin lubang landak tuh biar rapi kita. Ini Syekhna tulis tuh, fayuqaidani, didudukin. Kita nanti dikubur, Nabi juga bilang fayuqaidani, didudukin, dudukin, begitu. Dari mana kita tahu malaikat ini namanya Munkar Nakir? Kata Syekh Nawawi itu munkarin wa nakirin. Nabi yang bilang dalam hadis yang sahih Imam Tirmidzi, riwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wal akharu nakir. Kata Nabi, bila mana mayit ditaruh di kubur, tar didatengin dua malaikat yang hitam legam, biru menyala. Malaikat ini matanya biru menyala. Dulu orang protes, dari mana mata biru kok nyala? Nyala, aduh dia kagak paham. Baru dia yakin nama Nabi ketika muncul minyak tanah, enggak ada, sekarang ada gas. Gas tuh yang paling bagus, yang warnanya merah apa biru? Oh biru tuh, biru nyala. Baru dia percaya. Jangan telat percayanya. Udah kalau Rasul udah bilang, percaya aja. Suaranya menggelegar. Saudara suka dengar tuh suara dangdutan nih, pengang nih, lebih dari itu suaranya Munkar Nakir. Maka kata Syekh Nawawi, mahibani ilani, menyeramkan. Maka disebut Munkar Nakir, serem nyeremit. Kagak ada makhluk yang paling jelek dan mengerikan sejagat raya selain Munkar Nakir. Itu begitu, nggak ada lagi. Ngelihatnya aja takut. Kalau saudara suka nonton tuh film Mak Lampir, biar kata jelek masih cantik, Susana cantik.
Itu begitu kata mak lampir. Ini jeleknya luar biasa. Nggak ada makhluk yang paling jelek sejelek mungkar nakir. Jadi kalau sudah dikata lu jelek kayak begitu, aduh masih ganteng, boleh tanya sama kiai. Mungkar nakir sama gua gantengan mana, tanya sama kiai. Begitu, jangan mau dihina-hina. Mungkar nakir ini paling jeleknya makhluk. Ngeri orang, ngeri sama mungkar nakir. Ini kita bakal ditanya sama mungkar nakir, ditanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabatnya wafat, nggak boleh pergi, jangan pergi dulu, jangan pergi dulu, jangan pergi dulu, kata Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafni ahadin min ashabi. Rasulullah kalau udah kelar ngubur seorang sahabat, Nabi bilang, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Ayo pada mintain ampuni buat mayit, jangan pergi dulu, duduk dulu bentar, mintakan ketetapan iman dan Islam. Dia sekarang bakal ditanya sama mungkar nakir, mintakan. Maka ada ajaran disuruh talqin. Nanti pada bab jenazah lah talqin. Kalau kita talqin, yang membaca talqin duduk, ada ngadep timur, jangan ngadep barat. Ini harus ngaji ngadep timur, ada depan nama mayit, yang lain diri dulu. Baru setelah rapi talqin, doa, baru duduk. Sabbatak Allah, nggak usah duduk. Kalau aduh saya dengkulnya sakit, jangan datang, pergi. Wong ngajarannya diri, ngapain lu kemari sakit-sakit? Apa abis ini lu nih? Begitu. Diri dulu, takut lu doang. Diri ngelilingin kuburan ajarannya. Tapi nanti pada bab fikih ini kan masih tauhid. Kitab kita ini disebut Risalah Jami'ah, kitab kecil komplit, tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid dulu. Begitu. Kalau pengen buru-buru tamat, saya baca ujungnya walhamdulillah tamat. Begitu. Ya pelan-pelan ngaji. Karena kita ngaji ini nyari ilmu. Nggak usah buru-buru. Tahu? Ini kita bakal ditanya tuh di kubur ama mungkar nakir, dan dia bawa palu. Kata Nabi, yang palu itu andai diangkat oleh orang sedunia, jin dan manusia gotong royong angkat, tidak keangkat. Bakal digebugin sama kita punya badan yang kayak begini. Yang kena pentungan polisi anti huru hara aja menjerit, bakal dipukulin tuh sama palu. Berapa ton tuh beratnya, wallahu a'lam. Yang kayak begini nih yang dipikiri, bagaimana biar selamat. Kayak begini nih, nyehati nama jiwa, nyehati nama jiwa. Nih ditanya sama mungkar nakir yang umurnya 15 ke atas. Ini udah 15 tahun belum? Belum, nggak ditanya selamat. Ini yang kita omongin yang udah 15 ke atas, yang bakal ditanya. Tanya Rasulullah yang bilang, kita bakal ditanya. Ditanya tentang apa? Kata Syekh Nawawi, anit tauhidi wa risalah. Ditanya kita, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa imammu, apa agamamu, siapa saudaramu. Ini bakal ditanya kita. Apa kiblatmu? Ka'bah. Begitu dijawab. Ketika dijawab, enggak gampang percaya mungkar nakir. Panggil tuh Ka'bah, ditanya bener enggak? Kata Ka'bah, bohong, duitnya banyak, beli toko lagi tapi nggak pernah ziarah kepadaku. Haji aja kagak, nambah kontrakan mulu nih orang, nambah gebuk. Duit banyak, haji entar mulu, entar nambah kontrakan, sampai akhirnya habis lagi dagangnya. Salah dia.
dia tidak terima kasih sama Rabbul Ka'bah. Enggak jarak, ke Bali nyampe, Singapura nyampe, Paris nyampe, Eropa nyampe, puncak mau jangan ditanya, saban minggu dia. Tapi duit dikumpulin buat ke Mekah, orang pernah dia. Bakal ditanya ma qiblatuka. Nah, nggak pernah datang, nggak pernah. Begitu saudara. Ditanya lagi ma imamuka, apa imamu Quran, panggil lagi Quran nama Munkar Nakir. Bener enggak? Orang pernah baca WA mulu WA. Begitu kata Quran. Biar seain baca. Karena bakal ditanya, bener enggak imamnya Quran? Mau ngapain? Quran buat mas kawin doang. Mas kawin aja Quran. Begitu. Begitu mas kawin. Diajarin juga kagak sama bininya, taruh aja di rak. Emang apa? Dia kata itu kitab suci, saking sucinya orang pernah disentuh. Ini tanda udah belum ya? Oh belum. Saudara akan ditanya. Kalau dia tidak bisa jawab, kata Nabi, yudrabu bima tariqa min hadidin darbatan, akan dipukul dengan palu besi. Dipukul. Ini yang kita pikirin. Apakah kita mau bertahan nama dosa mulu? Betapa berharganya kita punya dosa, sampai mau tobat aja ogah. Emang lebih muliaan dosa apa? Sampai nggak mau bertaubat balik sama Allah. Mau sampai kapan? Rambut aja udah pegel dari hitam jadi putih. Mana jadi capek sama kelakuan kita. Udahlah waktunya kita jadi primus, pria masjid musola. Udah nggak apa-apa. Begitu ibadah, ini yang dipikirin. Begitu. Pikirin yang kayak begini. Ini yang paling penting. Jangan mikirin yang enggak. Kongres, kongko-kongko, ora beres. Ini yang dipikirin nih. Alam barzakh bakal disoal sama malaikat mungkar, malaikat nakir, tanya tentang agama kita. Agamamu apa? Islam. Bener enggak? Karena bakal ditanya. Islam dihina, pura-pura, begitu. Siapa saudaramu? Muslim lagi digempur, dia malah marah. Tuh orang ngumpulin duit, itu ngumpulin doang, nggak buat dia. Begitu malah dia baru bantu. Bakal ditanya di kuburnya. Kita bakal ditanya, saudara. Maka penting kita mumpung masih hidup ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, i'mal masyita fa innaka majziyun bih. Terserah ente Muhammad mau apa kayak kelakuan ente, pokoknya semuanya ada buahnya. Nanamnya berenuk, buahnya berenuk. Nanamnya duren, buahnya duren. Aish masyita, ente hidup sesuka ente dah, selagu ente nggak apa-apa. Fa innaka mayyit, entar ente bakal mati. Kalau dikubur ada ditanya, tuh nanti gimana kita? Nabi jadi nasihatnya malaikat Jibril. Itu maknanya untuk kita. Ini ngadepin soalan nih, kubur. Adakah orang yang tidak disoal di kubur? Ada. Satu, pangkatnya Nabi. Kalau Nabi enggak disoal. Dua, kalau itu berat, kita kan bukan golongannya. Begitu. Orang
yang tiap malam baca surat Tabarok, tidak pernah tinggal sampai dia mati. Tiap malam dia baca surat Al-Muluk, tiap malam, nggak pernah ditinggal, nggak bakalan ditanya di kuburnya yang baca Tabarok. Jadi kalau saudara baca Tabarok pengen ngintip dulu kira-kira besok mati apa kagak, mati apa kagak, begitu. Dia baca tuh malam apa ya, ini malam apa nih, Selasa nggak mati, malam Rebo baca nggak mati, malam Kamis nggak baca mati, ya disoal begitu. Jadi maka kalau pengen nggak baca, nanya dulu mati atau kagak. Daripada kita kagak tahu, baca aja saban malam 30 ayat sampai ujungnya, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawran famay ya'tikum bima'in ma'in. Sunnah itu baca Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Ini surat Tabarok di antara surat yang kita sunat terakhirnya membaca doa Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Mana lagi orang yang meninggal malam Jumat atau siang Jumat, janjinya muslim, lolos dari persoalan kubur. Tuh begitu. Nabi bilang begini, saudara, man mata lailatal jum'ah aw yaumaha amina min fitnatil qabri. Siapa mati janjinya Islam malam Jumat atau siang Jumat, dia selamat dari persoalan kubur. Selamat. Kalau ada kawan kita nampak kelihatannya kurang ke masjid tapi mati Jumat, pastikan dia punya amalan istimewa. Tanya sama keluarganya, kok dianugerahi kayak begitu? Kalau begitu saya malam Jumat bunuh diri aja. Ini mau kagak bisa, ngarang. Bukan, Allah yang punya mau. Allah yang punya mau. Punya mau. Mati malam Jumat itu istimewa. Luar biasa itu orang punya amalan sampai dianugerahi meninggal malam Jumat. Lihat aja yang nyolatin jadi masjid banyak. Emang diminta dia kagak, Allah utus orang suruh sholat Jumat di masjid itu. Hebat enggak kayak begitu? Luar biasa. Makanya kalau mati Jumat tuh bawa ke masjid, jangan pakai sambutan lama. Tuh sambutan, yang ini sambutan, temen kantornya udah pada pulang, tambah dikit dia kagak ngerti. Allah udah utus itu orang pada kumpul, langsung aja sholat, ntar sambutannya bisa sholat. Jadi orang nggak buru-buru pergi, sambutan dulu, sambutan ini, sambutan itu panjang. Begitu sampai jam 1 ya tinggal 5 orang, ya dikit. Begitu, ini masalah kita keluarga. Langsung aja sholatin, ntar sambutannya sholat. Orang belum pada pergi. Sampai 6 orang kita sholat jenazah itu ganjarannya segede gunung Uhud, walaupun nggak kenal. Apalagi kalau kita kenal. Ini orang hebat, mati Jumat. Nabi bilang, man sholla ala maghfurin ghufirallah. Siapa yang nyolatin mayit yang dapat keistimewaan diampuni, yang hadir yang nyolatin diampuni dosanya segede apapun. Lumayan. Jadi orang nggak pulang, tuh sambutan ini, RT sambutan, RW sambutan, kelamaan. Begitu. Biar langsung, biar orang jangan indik-indik pergi lagi. Saya lumayan. Jumat itu istimewa, saudara, istimewa. Meninggal malam Jumat, dari Jumat itu luar biasa. Itu nggak ditanya, dikubur nggak ditanya. Di antara orang yang nggak ditanya, Sayyidina Umar bin Khattab. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitabnya Simarul Yani'ah, tapi di kitab kita nggak ditulis.
Bahjatul Asri. Sayyidina Umar enggak ditanya di kubur. Sayyidina Umar bin Khattab tuh. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bilang, nanti kalau udah mati bakal dikubur orang, dibalikin ruhnya sama jasad ke jasadnya. Ini kita nanti dikubur tuh balik lagi kayak gini nih saudara, duduk tuh kayak gini, sawiyan tadi tuh, daruhin wa jasadin, ruhnya ada, kita kayak gini. Ada dua riwayat itu, saya Nawawi nampak menyebutkan sampai kaki, riwayatnya sampai pinggang, ruh kita. Sayyidina Umar sampai nanya sama Nabi, akal kita baliknya kayak gini aja Nabi, kayak kita hidup percis kayak begini. Oh, kalau kayak begini saya bakal jawab mungkar nakir, begitu kata Sayyidina Umar. Kata Nabi, innahu la muwafaq, Umar bakal bisa jawab, begitu Sayyidina Umar. Jadi waktu di sakit Sayyidina Umar tuh ditusuk 17 tusukan, dia izin minta dikubur di samping Rasulullah, karena rumahnya Siti Aisyah. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak perlu izin, emang dia anaknya. Umar orang lain, diizinin singkatnya dari cerita panjang, tapi pada bagian itu saya harus bercerita. Sayyidina Umar dikubur di situ. Malaikat mungkar nakir Sayyidina Ali ngintip nih, nggak pulang, duduk. Mungkar nakir datang, seram, menggelegar suaranya, gitu. Nanya sama Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, yang pelan lah, di samping ada Nabi Muhammad, ente hargain. Itu ditinggal, jadi kagak ditanya. Tuh begitu, cakep, ada Nabi. Tuh pintarnya Sayyidina Umar. Itu yang pemimpin paling adilnya pemimpin. Bukan saja kaum muslimin yang bilang, orang barat saudara, orientalis, mereka memuji dinasti yang paling berhasil dari dinasti Islam ketika rajanya yang memimpin Al-Faruq, orang barat. Itu Michael Hart menulis dalam 100 orang terkenal di dunia, Sayyidina Umar ada itu, ditulis hebatnya Sayyidina Umar. Tapi takut sama soalan kubur, Umar ngeri. Maka waktu Umar udah senja, ada orang kasakusuk, siapa ini yang layak jadi pimpinan ini? Semuanya sepakat, karena anak Sayyidina Umar itu paling hebatnya orang, namanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Sebagian teman majlis udah ziarah ke makam Sayyidina Abdullah bin Umar. Pinter luar biasa, pinternya mengerucut. Yang layak jadi pimpinan Abdullah bin Umar. Kagak bisa, jangan sampai anak saya jadi pimpinan. Itu pemimpin yang hebat kayak begitu. Umar tuh, Umar sampai kayak begitu, sampai sahabat ngakalin. Apa ngakalin tuh? Mensiasati, dikocok beberapa orang. Ada Umar, ada Abdullah bin Umar, sedang Utsman, siapa-siapa tuh, ada 6 dikocok. Dibaca lagi sama Sayyidina Umar, ada nama anaknya, buang anak saya, jangan anak saya, nggak boleh. Pemimpin yang paling adil, tapi ngeri sama kuburan, ngeri. Kita pemimpin bukan, ponakan Nabi bukan, cucunya bukan, kita hidup nyantai-nyantai, bahaya. Ini ngeri kuburan. Alam barzakh 1 ada persoalan kubur. Kedua, kata Syekh Nawawi, wa adzabil qabri wa naimi, ada namanya azab kubur, ada namanya nikmat kubur. Seorang mukallaf wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa nikmat kubur benar adanya, azab kubur benar adanya. Enggak di kuburan tuh tidur panjang. Kalau tidur panjang mah enak, yang di dulunya mabok, ngerampok, judi. Rugi yang dulunya ibadah kalau dikubur cuman tidur. Kagak.
Ada namanya nikmat kubur, ada namanya adab kubur. Dalam Al-Quran pada surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkisah tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ah udkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha, api datang kepada mereka pasukan Fir'aun pagi dan sore. Wa yauma taqumusa, nanti kiamat. Berarti itu apa? Dikubur. Dikubur ada namanya adab kubur. Enggak tidur doang. Ada namanya nikmat kubur. Makanya kita orang disuruh tuh doa sebelum salam sholat. Imam Ahmad bin Hambal bahkan dalam madhabnya wajib sholatnya nggak sah kalau nggak baca doa ini. Imam Ahmad, tapi madhab Syafi'i sunnah. Ba'da tasyahud akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jangan salam sebelum baca ini. Imam Ahmad sama anaknya baca ini enggak ulangi sholatmu, enggak sah, ulangi sampai begitu. Nabi yang ibadahnya kayak begitu sampai nangis sama Allah sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, Tuhan jangan sampai saya dikubur disiksa. Nabi, masa kita kagak baca itu sholat, mana ngebut lagi sub begitu. Ini yang benar kita ibadah ini, ngadepin akhirat. Ada namanya nikmat kubur, ada namanya adab kubur. Bahkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini wa huma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kata Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi lewat dalam satu pekuburan, dikasapkan dua penghuni kubur lagi disiksa dua-duanya. Itu menunjukkan siksa kubur ada. Makanya ada doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wala taj'al qabrahu khufrah min khufarin nar atau niron. Begitu. Ya Allah, jadikan kuburnya taman surga. Belum surga, alam barzakh, tapi tamannya. Apa sih taman? Bahasa Betawinya latar. Hah? Iya, latar, halaman, taman. Sebelum kubur ada di dunia taman surga, namanya majelis taklim. Makanya Nabi bilang dalam hadisnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila Anda lewat ada majelis taklim, mampir, duduk di situ. Biar sambil nyandar, enggak apa-apa, namanya jider, ngaji nyender, enggak apa-apa. Yang penting duduk di situ. Kenapa? Kalau kita orang miskin sering dolan main ke latar orang kaya, latarnya lama-lama disuruh masuk. Kenapa? Udah sering main di latar. Nah, majelis taklim itu latar surga. Sering main latar, entar masuk surga. Latar surga dunia majelis taklim, dikubur enak. Nanti di akhirat enak. Kalau orang ngaji itu kuburannya jadi luas. Itulah orang ngaji keuntungannya. Ini nikmatnya ngaji. Walaupun kita ngajinya jiping, ngaji ngopi, begitu, nggak bawa kitab, nggak bawa buku, nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Apanya yang disiksa, apanya yang dapat nikmat,
Kata Syekh Nawawi, dua-duanya, ruh juga, jasad juga. Ada yang bilang nggak ada namanya adab kubur, gua lihatin tuh orang mati, gua kagak kubur, gua kasih formalin, begitu-begitu aja. Aduh, Anda nggak paham, ini dia alamnya alam barzah. Kita alam dunia enggak sama percis. Nikmat kubur dan adab kubur tuh kayak orang tidur sama orang melek. Kita nih melek, teman kita dua, yang satu sebelah kanan tidur, yang satu sebelah kiri tidur. Tidurnya sama kayak udang, bengkuk tidurnya. Yang ini nih pas bangun nyengir-nyengir yang kanan, nyengir. Kita tanya, ngapain dia senyum? Tadi nikmat banget tidur, jalan sama pacar ke Bali, Pantai Kuta, gandengan. Kata dia enak banget. Kita liatin kayak udang bengkuk ngorok ngiler, tapi dia bilang enak. Yang sebelah kiri bangun tidur ngos-ngosan. Emang apa? Mimpi diparanin setan. Lari kemari ketemu, lari kemari ketemu. Pegel gua begitu. Padahal kita lihat kayak udang, kata dia sengsara. Ini kata dia enak. Kenapa kita nggak bisa masuk? Kita alam melek, di alam mimpi, beda alam. Percis dikubur begitu. Kita liatin sama orang dikubur, tapi di dalamnya ada yang runyem, ada yang nikmat. Tergantung bagaimana hidupnya dia. Ini kita wajib yakin. Ada namanya nikmat kubur, ada namanya adab kubur. Rasulullah sampai minta, buat apa? Buat ngajarin kita. Sampai sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, orang pernah tinggal seumur-umur. Makanya Imam Ahmad mewajib. Madhab Syafi'i doang sunnah, sunnah baca itu. Kalau sholat jangan tinggal, jangan sampai ngalamin adab kubur Nabi. Masa kita kagak baca itu? Kebangetan. Ini wajib kita yakini. Ada alam barzah, ada namanya soal mungkar nakir, ada namanya adab kubur, ada namanya nikmat kubur. Kalaulah dia diadab, bisa ringan, bisa kalau keluarganya nolongin. Itulah penting kirim-kirim doa. Kalaulah dia orang baik, akan ditinggikan derajatnya. Makanya dalam kitab Syarhus Sudur, Imam Suyuti meriwayatkan hadis, innal abda la yurfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadha qala bistighfari waladika lak. Ada seorang hamba derajatnya tinggi, dia kaget, ya Rabb, ibadah saya dulu di dunia nggak sebanyak ini, ngapa ini kayak begini? Tinggi amat ini, nikmat di kubur aja udah kayak begini enaknya. Dari mana ini? Anakmu di dunia banyak kirim doa untuk kamu, mintain ampun. Begitu saudara. Beruntung orang yang punya anak dan anaknya dididik dengan didikan yang benar, sehingga dia mati ingat bukan nama warisannya doang, tapi ingat sama orang tua. Betapa orang tuanya orang hebat, udah mati masih ngasih makan, rumah yang dia tempatin nggak perlu ngontrak. Dari siapa? Dari orang tua. Bahkan kontrakan yang tiap bulan diambilin orang tua juga tanahnya, dia tinggal mengutin doang. Masa timbang mau haul aja dia kudu pakai proposal kemana-mana. Orang tua mau ngapain? Sisihin aja seperak dua perak. Begitu. Andai nggak dikasih apa-apa aja, kudu bakti yang orang tua ngelahirin ke dunia aja luar biasa. Masa kita orang tua kita, ya Allah, rumah yang kita tempatin kalau ngontrak berapa tahun,
sisin aja seperak buat orang tua kita, saban bulan mau 1.000 perak, 1.000 perak, begitu sudah. Karena ini hal yang paling penting. Ayah pundak kita, ya Allah, luar biasa. Udah mati masih ngopenin kita, apa enggak luar biasa? Maka sudah seyogianya sebagai anak ingat orang tua. Nggak usah mikirin kakak kita, adik kita, ini kita kudu bakti. Nggak usah ngiri sama orang kagak benar. Kata kita, kakak kita kagak, kata adik kita kagak, ini udah urusan dia. Kita yang bakal tanggung jawab sama Allah di kuburnya. Begitulah hidup. Dan ini hal yang paling penting untuk kita pikirin serius ngadepin ini, gitu, ngadepin kuburan ini, alam barzakh, karena ini pasti kita bakal hadapi. Yang kayak begini yang kudu kita puyengin. Yang lain di dunia nyantai, yang lain makanlah kita. Kalau ukuran makan, orang yang kafir aja nyembah Allah kagak, yang ngasih rezeki Allah masih kasih makan. Masa kita yang ngaji orang dikasih makan sama Allah? Insya Allah. Cuman kadang ulah tuh dibikin buat sama kita, begitu. Itu yang kemudian salah kita, jadi masalah, lalu nyalahin Allah. Pinjol kita yang pencet, pinjol ujung begitu nangis sama Allah, ya Rob, kau kagak denger apa? Ya dengerlah kata Allah. Lu nya aja ngapa main pinjam-pinjam, hidup sederhana aja, pakai baju di badan sendiri ngukurnya, jangan di badan orang lain, jadi puyeng diri. Begitu. Emang corona enggak bikin puyeng, yang bikin puyeng cicilan. Tapi ulah kita yang tanda tangan di BRI, kur kita yang disalahin Allah. Salah kita, jangan ukur diri. Begitulah hidup. Agar supaya kita ini balik sama Allah, bertaubat kepada Allah. Kurang lebih sekelumit ini dari kajian tentang alam barzakh dan hal ikhwal yang ada di dalamnya, dan pentingnya kita memikirkan keselamatan di kubur. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di kubur, di akhirat. Allah jaga kita punya umur ini sampai Allah tutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar, doa silakan baik.